SMA Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subulu Salam, Aceh. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Simpang Kiri. Saksikan sampai habis ya. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Rima Rizka, di aksi nyata modul 1.4 tentang pengimbasan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Simpang Kiri. Pengantar, selama mengikuti program calon guru penggerak, ada banyak sekali hal baru yang saya pelajari, mulai dari memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Saya bersyukur sekali telah mendapat kesempatan dalam memahami hal-hal baru. Ternyata banyak hal keliru yang telah saya lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seperti saya merasa bisa mengontrol perilaku murid. Saya merasa sudah sangat baik ketika menasihati murid dengan membuatnya merasa bersalah. Saya merasa pemberian hadiah membuat murid semakin semangat melakukan hal-hal yang dianggapnya baik. Ternyata tidak ada seorang pun yang bisa kita kontrol di dunia ini, termasuk murid. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ternyata posisi manajer adalah posisi yang terbaik yang dapat dipilih guru saat menghadapi murid yang bermasalah. Hadiah dapat membunuh kreativitas murid. Pengimbasan yang saya lakukan di sekolah setelah mempelajari modul 1.4 adalah 1. Melakukan pengimbasan kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Simpang Kiri mengenai penerapan budaya positif di sekolah pada tanggal 26 Agustus 2024. Kedua, mempraktekkan membuat keyakinan kelas di salah satu kelas pada tanggal 27 Agustus 2024. 3. Melakukan pengimbasan kepada wali kelas dengan melibatkan murid. Acara ini dihadiri oleh kepala sekolah, wali kelas, dan murid. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, wali kelas dapat segera membuat keyakinan kelas. Sekolah membiayai dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Boleh menggunakan kertas karton ataupun cetak poster. Kegiatan dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Simpang Kiri pada tanggal 28 Agustus 2024. Berikut dokumentasinya. Refleksi. Tidak semua guru setuju dengan pembuatan keyakinan kelas. Tidak semua guru setuju memposisikan diri sebagai manajer. Tidak semua guru setuju bahwa hukuman adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Tidak semua guru setuju mengenai hadiah dapat membunuh kreativitas murid. Dan masih banyak guru yang merasa sulit membedakan antara konsekuensi dengan sanksi atau hukuman. Tindak lanjut. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan untuk merubah pemikiran dari beberapa guru yang belum bisa menerima perubahan tersebut, yaitu 1. Saya harus menjadi contoh agar rekan guru dapat percaya. 2. Saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk membuat IHT atau in-house training atau pelatihan kepada guru-guru tentang budaya positif dengan pemateri dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir di acara aksi nyata modul 1.4 saya ini tentang diseminasi penerapan budaya positif. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam, kita membaca Al-Fatihah di dalam hati.
kiri. Baik. Kira-kira sudah bisa kita mulai? Bisa. Saya perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Dr. Anda Tengku Frida Denti, MPD. Pengajar praktik saya mungkin sudah ada sebagian sudah kenal, Pak Anton Sujarwo, SPD MPD, dan ini saya calon guru penggerak angkatan 11, Turi Mariska, SPSI. Ya, kita akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari ini. Yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, next. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah tentang paradigma pembelajaran. Jadi nanti selama kurikulum merdeka ini kita punya paradigma baru. Kita akan ubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Yang dulu mungkin kita tidak berpusat kepada murid, sekarang kita akan berpusat kepada murid, begitu ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar tentang profil pelajar Pancasila, ya kan? Yaitu di dalamnya terdiri dari banyak nilai-nilai kebajikan. Berdiferensiasi, saya sudah yakin juga Bapak Ibu juga sering dengar kata-kata berdiferensiasi. Nanti kita akan jelaskan di sini. Baik, tentang pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu tentang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, terus bernalar kritis, mandiri. Sebenarnya apapun yang nilainya baik, positif, itu sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa? Di dalam dari 6 ini masih ada elemen-elemennya, masih ada sub-sub elemen lagi. Jadi ada banyak sekali, luas ya. Jadi bukan hanya sekitar 6 saja. Selanjutnya Bu, ya ini yang akan kita bahas hari ini tentang ternyata kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan loh selama ini ternyata tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sering berpikir, ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pernah nggak kita ngerasa secara tidak langsung ternyata kita mengontrol murid gitu? Ya, terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa apa yang dikatakan guru harus dikerjakan. Termasuk ya ini bukan hanya untuk guru dan murid, tapi antara orang tua dan anak. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya nanti akan dijelaskan juga di sini tentang masalah teori kontrol, bahwa sebenarnya siswa itu sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Kenapa bisa kita kontrol? Karena siswanya mau dikontrol oleh kita. Kalau mereka tidak izinkan, maka tidak akan terjadi. Mereka tidak akan menurut, begitu ya. Terus tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini ternyata secara tidak langsung kita ini sering loh memaksa. Murid harus lakukan ini, murid harus ini, murid harus itu. Nah, ternyata apakah ini sudah benar? Nanti akan kita akan pikirkan bersama-sama. Terus tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, secara tidak langsung bukan menguatkan karakter, kita sudah membuat siswa kita merasa gagal. Boleh nggak kita membuat siswa kita merasa gagal, merasa tidak dihargai, merasa tidak tidak, jadi mereka tidak percaya diri nanti ujung-ujungnya. Baik, next Bu. Nah, ini tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pernah dengar teori stimulus respon ya? Kita waktu masa kuliah dulu sering dengar tentang teori belajar stimulus respon. Saya juga dari psikologi juga sangat sering menggunakan stimulus respon, dan bahkan di DK juga sering menggunakan ini untuk mengubah perilaku manusia. Nah, ternyata sekarang ada namanya teori terbaru lagi, teori kontrol. Jadi gimana caranya stimulus respon ini sebenarnya baik, tapi ada yang lebih baik lagi teorinya, itu dalam mengontrol perilaku manusia. Namanya teori kontrol. Yang pertama tentang realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori stimulus kan itu menyatakan bahwa kebutuhan itu sama, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah
Nah, kebalikan dengan teori kontrol. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi semua kita ini berbeda. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu semuanya tidak ada yang sama, berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi coba kita melihat orang itu dari pandangan berbeda. Jangan melihat dari pandangan kacamata kita sendiri, karena itu berbeda. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pemahaman orang lain dengan pemahaman kita tentang dunia itu nggak sama. Jadi kita paham itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Jadi kita di sini tidak ada yang menyalahkan mengalahkan. Jadi semuanya menang-menang. Kita guru menang, siswa juga menang, gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Baik, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Ya, berarti disiplin positif yang dimaksud kita tidak memberikan penghargaan juga, tidak memberikan hukuman, dan tidak memberikan ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pernah dengar motivasi intrinsik? Iya. Apa itu, Bu? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ingin berubah dari dalam diri sendiri. Iya, itu yang diharapkan. Kenapa? Motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, itu berubah hanya saat itu saja. Tapi kalau dari intrinsik itu berarti motivasinya dari dalam dirinya. Kesadaran berasal dari dalam diri, sehingga apa? Perubahan ke arah yang lebih baik itu terjadi secara terus-menerus. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, kita akan menjelaskan tentang apa nilai kebajikan. Pernah dengar nilai kebajikan berarti nilai-nilai kebaikan ya. Ya, yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nanti saya akan jelaskan tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan kepada siswa-siswa di dalam keyakinan kelas. Apa-apa saja nilai-nilai kebajikan? Disiplin misalnya, terus bertanggung jawab, terus ada apa lagi tuh di situ? Mandiri, menghargai, iya. Terus ada kerjasama, percaya diri, bergotong royong, bernalar kritis, ada banyak sekali. Ya, ini bisa kita lihat nanti di internet juga banyak tentang nilai-nilai kebajikan. Bahkan mungkin nggak pakai internet pun kita sudah tahu apa-apa saja nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, Bu. Nah, kita sebelum mengajar kita harus tahu dulu kebutuhan siswa, sama halnya dengan kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Setiap siswa melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan kebutuhannya. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua itu punya alasan. Semua siswa melakukan apapun, mau dia kebaikan, keburukan, itu semuanya punya alasan. Next. Nah, apa aja dia? Ini dia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama tentang bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini bisa kita contoh ya dalam kasus siswa. Ini ada contoh siswa. Siswa itu jarang hadir ke sekolah. Terus kita guru kan wali kelas, kenapa ya siswa saya jarang ke sekolah? Apa akibatnya jarang ke sekolah? Membuat ada kasus ya anak kita kemarin tuh banyak remedial, banyak pelajaran tertinggal, anaknya sering nggak sekolah, dipanggil orang tuanya nggak datang. Akhirnya kita pergi home visit ke rumahnya, apa yang terjadi? Di situ ternyata anaknya sedang mencari uang. Untuk apa? Untuk kehidupannya sehari-hari. Berarti apa? Ternyata dia tidak sekolah untuk bertahan hidup. Jadi ada alasan ya.
tahu juga ternyata yang menjadi latar belakang itu adalah karena kasih sayang. Penguasaan. Nah, banyak anak-anak ini diakui seperti kata-kata, "Wah, kamu hebat ya, kamu pinter ya, kamu disiplin ya, kamu rajin ya, kamu bersih ya." Nah, itu bentuk-bentuk dari penguasaan. Untuk apa? Meningkatkan anak-anak untuk menghargai dirinya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, anak-anak bosan nih belajar di kelas untuk, boleh kan guru, kalian mau belajar di mana? Misalnya itu salah satu contoh. Ada anak-anak bosan untuk dia lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Terus kita bilang, kenapa nak? Bosan bu. Nanti dia mempunyai kebutuhan kebebasan. Dia ingin bermain, belajar di luar, belajar dengan cara yang berbeda. Mengenai kesenangan, anak suka main HP. Main HP sampai tengah malam, terus tidur, bangunnya telat, ke sekolahnya terlambat. Terus dipanggil. Kenapa berarti dia melakukan itu? Kan kita tanya, karena saya suka main HP bu. Nanti kesenangan. Dia melakukan itu karena kesenangannya. Oke, lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi kita bahas tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita harus guru punya cara untuk bagaimana caranya siswanya ingin berubah dari dalam dirinya sendiri. Karena apa? Kalau dari luar, perubahan itu tidak akan lama. Ya, lanjut. Nah, ini contoh dari luar ya. Nah, hukuman itu perubahan yang terjadi kepada siswa itu dikarenakan hukuman, kira-kira lama atau enggak perubahannya? Atau di waktu dihukum aja? Kalau nggak dikasih tahu, kamu nggak akan dapat hukuman. Kira-kira bisa jadi anaknya melakukan kesalahan itu lagi kan? Nah, sifat hukuman tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Maksudnya di sini tidak dilibatkan tentang apa yang misalnya kamu dapat hukuman ini itu atas keputusan gurunya langsung. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Yang jelas kalau orang hukum nggak ada katanya yang baik-baik ngomongnya. Nah, kamu nggak gitu ya? Kamu ya kerjamu terlambat aja, kerjamu tidur aja di kelas, kerjamu langsung dihardiknya itu anak, sehingga apa? Akan menimbulkan rasa kesal. Anak itu jelas nggak akan nyaman dengan hukuman. Terus konsekuensi di sini maksudnya itu sudah terencana, dia berbeda dari hukuman. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Sikap guru selalu memonitor murid maksudnya di situ. Jadi konsekuensi itu misalnya ini contoh, air jatuh harusnya dipel, ya, itu sudah konsekuensi. Nah, kalau kamu terlambat masuk kelas 10 menit, maka kamu keluarnya 10 menit terlambat juga gitu. Itu contoh dari konsekuensi dan ini biasanya disepakati secara bersama-sama, ya. Terus restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nanti ini akan dijelaskan tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara, nanti di sini kita ajarkan juga nih guru-guru gimana cara menangani beberapa kasus, ya. Oke, next. Nah, kita harus tahu posisi kita ada di mana. Ada penghukum. Nah, ini posisi kontrol guru ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira kalau yang saya marah-marah, nunjuk-nunjuk, terus ngasih hukuman, contoh ya, ini kasih contoh, Doni. Bapak Doni, nggak ada di sini namanya Bapak Doni kan? Nggak mungkin Pak Ahmad baik ya. Pak Doni dan Nina adalah siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Simpang Kiri. Dia terlambat 15 menit sampai ke sekolah dan memakai sepatu warna putih. Ya, patah kira-kira. Dijelaskan hukum ini ya. Nah, ini kasusnya. Terus Pak Doni bilang gini, Nina, kamu saja yang selalu terlambat, setiap hari terlambat. Pakai sepatu putih pula lagi. Udah, sekarang pulang aja. Itu hukum ya? Iya. Kalau gini, Nina, kamu lagi. Kasihan dong sama orang tuamu. Masa dipanggil-panggil terus ke sekolah?
Ya saya akui saya sering begini nih. Ternyata saya agak keliru sih. Terus teman, posisi teman gini. Nina, kok kamu terlambat sih? Misalnya gitu ya. Lain kali saya terlambat lagi ya. Nanti bapak, nggak mungkin dong bapak bilang kamu terus di depan guru-guru. Contohnya itu contoh guru di posisi teman. Kalau guru di posisi pemantau, jam berapa nih Nina? Kok terlambat? Kamu tahu kan hukuman untuk yang terlambat? Tahu Kak? Nah sekarang kerjakan hukumannya itu. Itu contoh pemantau. Kalau manajer gini, Nina, kamu terlambat? Iya Pak. Kenapa? Telat bangun Pak. Terus ya? Enggak, itu kalau hukuman tuh hukum gitu ya, bukan aja. Kamu terlambat? Iya Pak. Berapa menit terlambatnya? 15 menit Pak. Kenapa kamu terlambat? Saya tadi malam tertidur Pak. Kenapa? Main game Pak. Enggak ada yang bangunkan kamu besoknya? Enggak Pak. Gimana caranya biar kamu gini? Jadi kamu melanggar keyakinan apa ketika terlambat? Tidak disiplin Pak. Tadi kan kita udah bahas tentang keyakinan ya. Nanti guru-guru akan diajarkan cara membuat keyakinan di kelas. Terus gimana caranya kamu gak terlambat lagi? Nah, itu pertanyaannya. Saya akan buat alarm Pak nanti di rumah. Kira-kira selain alarm siapa yang bisa bangunkan kamu tidur? Ada mama sama kakak kan Pak? Oke. Mulai kapan kamu buat alarmnya? Nanti Pak pulang sekolah. Oke. Besok Bapak harap kamu tidak terlambat lagi ya. Itu salah satu contoh dari manajer. Diharapkan kira-kira dari 5 posisi ini kita berspeknya di mana? Manajer. Oke, next. Nah, ini contoh tadi ya kan? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat bendera selama 1 jam. Itu bentuk dari pengukur. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu posisi apa? Membuat rasa bersalah. Next. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu melihat atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Kalau itu di posisi pemantau. Oke, lanjut. Apa kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu ada di posisi manajer. Jadi posisi manajer ini kesalahan siswa itu sudah disadarinya dan siswa itu diminta untuk mencari solusinya. Lanjut. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Ada silahkan renungkan ya. Silahkan pikirkan maksud saya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sisi merasa bersalah. Iya, oke. Selanjutnya, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman, iya. Terus, apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Lanjut. Ayo lakukanlah demi Bapak Ibu ya. Oke. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau. Karena tadi apa? Dia berhubungan dengan peraturan dan apa konsekuensinya. Peraturan konsekuensi itu untuk memantau. Lanjut. Nah, tentang keyakinan kelas nanti semua Bapak Ibu wali kelas akan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kenapa? Beginilah bentuk pembelajaran sekarang, gitu ya. Ternyata keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan kelas. Setuju nggak? Apa beda keyakinan kelas? Apa beda peraturan kelas? Keyakinan dibuat oleh kita. Kalau peraturan Oke, betul ya, betul. Hebat kali. Kebiasaan sama murid begini. Oke, betul ya. Keyakinan itu dibuat secara bersama kesepakatan kelas. Terus kalau pihak peraturan itu di satu pihak saja. Misalnya peraturan, kita sekolah punya peraturan kan, tapi dilibatkan nggak murid untuk melakukan membuat peraturan itu? Enggak, makanya namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu disepakati secara bersama-sama oleh murid. Jadi guru nanya apa
diharapkan begitu. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena apa? Mengubah perilaku manusia ini nggak mudah. Jadi kira-kira yang bisa kira-kira dipatuhi oleh anak-anak. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, semua warga sekolahnya, warga kelas dibuat dilibatkan saat membuat keyakinan kelas yang saya bilang tadi. Jadi nggak usah banyak-banyak, terus kalimatnya harus positif. Misal keyakinan kelas. Contohnya, boleh nggak kalau di situ kan katanya buat pernyataan yang positif. Boleh nggak gini? Jangan tidur di kelas. Tidak boleh. Karena ada kata jangan, sifatnya negatif ya, jangan, tidak, sebenarnya. Jadi apa? Sebaiknya Bu Perlima Selama proses belajar mengajar harus semua siswa harus fokus. ya, terus fokus, konsentrasi. Habis itu apa lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Diganti katanya buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi jangan terlambat. Diganti jadi bahasanya ada tepat waktu. Jadi ini mungkin tadi ada beberapa guru yang sudah melihat tayangan dari Bu Parima. Contohnya adalah ketika kita masuk kelas, kita mengajak anak-anak membuat kesepakatan kelas. Biasanya kita kasih post-it. Itu kan kertas post-it, kertas yang bisa tempel-tempel, warna-warni, kita kasih ke siswa nih contohnya. Terus semua siswa kita minta untuk menuliskan apa yang dia inginkan. Misalnya keyakinan kelas apa yang diinginkannya? Hadir tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Jadi setiap siswa itu kadang-kadang berbeda-beda, tetapi ada juga siswa yang menuliskan yang sama. Nanti semua yang dituliskan itu mereka tempelkan ke depan, ke papan tulis. Tugas guru adalah membacakan dan menyimpulkan tugas yang mana, peraturan yang apa, keyakinan kelas mana yang mau disepakati di kelas ini. Setelah semuanya sudah dapat, sudah ada 6 kesepakatan kelas, baru dirangkum, ditulis, anak-anak menandatangani, dan keyakinan kelas itu bisa dibuatkan dalam bentuk karton gitu, dibuat hias cantik-cantik atau mau cetak dalam bentuk pakai spanduk dan lain-lain, boleh buat cantik. Next, ini contoh keyakinan kelas. Nah, kira-kira apakah contoh ini sudah benar? Oke, kira-kira nggak jelas ya? Nah, ini ada yang tidak benar itu Bu. Oke, ini saya bacakan ya. Kesepakatan kelas. 1, masuk kelas tepat waktu. Sudah benar nggak? Nah, Tapi dari kata-kata kesepakatannya perlu diganti nggak? tidak. Kesepakatan kelas. Sebaiknya kesepakatan kelas. Memang benar kesepakatan kelas ini adalah yang akan nanti jadi diyakini oleh siswa. Tapi sebaiknya nanti ditulisnya keyakinan kelas lebih bagus. Tapi kalau sudah terlanjur berkelas, Lebih bagus keyakinan. iya lebih bagus keyakinan kelas karena kesepakatan itu akan diyakini nantinya, ya. Oke, 1, masuk kelas tepat waktu. Sudah benar ya? Ya. Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Benar. Mengerjakan tugas dan PR. Nah. Membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. Tidak gaduh saat berada di ruang kelas. Tidak. Nah, harusnya tertib, ya tertib di kelas, gitu ya. Tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Makanlah pada waktu. Ada jamnya, ya, betul ya. Ya, menghargai guru dan teman. Nah, Menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. buanglah sampah pada tempatnya. Iya, tidak menyontek saat ulangan. Jujurlah, ya, jujur ya. Jujur. Mandiri. Keluar masuk kelas dengan izin guru. Ya, menjaga sopan santun terhadap guru. Melaksanakan tugas weekend itu contoh. Nanti itu contoh. Berarti ada beberapa yang akan diubah dari situ. Kenapa? Ternyata tidak boleh katanya tidak, jangan. Oke, next. Segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ternyata yang membacakan kasus siswa, yang menangani siswa bukan hanya TK saja. Guru wali kelas bisa, guru mata pelajaran bisa. Dengan cara apa? Nih anjurannya dengan segitiga restitusi.
Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas, kualitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, gimana cara menstabilkan identitas siswa? Berdasarkan prinsip berbuat salah itu adalah bagian proses dari pembelajaran. Ini ya maksudnya adalah ketika pada tahap menstabilkan identitas, siswa itu yang merasa bersalah, kan ketika melakukan kesalahan kan masuk kepada masa merasa gagal ya. Merasa gagal, siswa merasa bersalah, merasa rendah diri, merasa tidak berharga. Nah, di sini kita stabilkan identitasnya menjadi siswa yang merasa berharga, siswa yang merasa sukses, siswa yang merasa tidak yang percaya diri. Contoh dari pertanyaannya adalah kata-katanya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Sekarang saatnya kita cari solusi. Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah. Ini kasusnya saya kasih contoh satu. Nina lagi ya. Nina sering tidur di kelas. Nah, lalu beberapa guru menyampaikan itu ke wali kelasnya. Bu, si Nina sering kali tidur di kelas. Jadi guru tersebut, wali kelas tersebut memanggil Nina. Nina, kenapa kamu tahu nggak kenapa yang panggil kemari? Enggak Bu, ini loh Ibu dengar dari beberapa guru kamu sering tidur di kelas. Oh iya Bu, kan kita coba Nina ya. Kenapa? Kan kita tanya kenapa. Saya ngantuk Bu. Terus kita jawab gini, Ibu juga pernah tidur di kelas dulu. Tapi apa bahasanya ya? Ibu juga pernah tidur di kelas. Tapi Ibu yakin, Ibu merasa itu memang nggak baik, misalnya salah satunya. Atau jawab kalau kita hubungkan dengan ini, semua orang pernah berbuat salah. Misalnya ya, kalau kita itu wajar. Itu manusiawi, kita ngantuk di kelas manusiawi misalnya. Jadi ada pernyataan-pernyataan dari kita yang menguatkan siswa tadi. Oh nggak apa-apa loh tidur di kelas, nggak apa-apa loh ngantuk, wajar kamu mengantuk, mungkin kamu kurang tidur, itu bentuk dari bahasanya. Terus Ibu nggak lihat kamu salah benar, jadi nggak ada orang ke situ. Next, Ibu. Ya, terus masuk kepada, jadi bukan kita membenarkan perbuatan itu, tujuan kita membenarkan itu supaya anak itu lebih percaya diri, lebih merasa berharga maksudnya. Lalu kita masuk ke kualitas tindakan yang salah. Di mana Pak? Anak itu nanti akan menyadari kesalahannya di mana. Nah ini dari prinsip setiap perilaku berupaya menuju suatu hubungan tertentu. Kita memahami dia tidur kenapa. Jadi kita akan tanya, kenapa kamu tidur? Kenapa kamu ngantuk? Saya semalam telah tidur Bu. Itu bahasa dari si Nina tadi. Terus kamu pasti alasan kenapa kamu ngantuk, kenapa kamu lagi tidur. Saya juga nonton film Korea Bu. Oh kita bilang. Terus ada lagi. Ya Ibu mengerti tadi bilang kan kalau saya nonton itu. Kira-kira itu sudah melanggar keyakinan apa? Kalau itu kira-kira itu baik enggak? Kan kita tanya. Jadi anak langsung berpikir enggak Bu. Langsung dia mengatakan bahwa tindakan itu salah. Itu namanya kualitas tindakan yang salah. Oh dia itu salah. Dia menyadari sendiri tindakannya itu salah. Terus kita tanya, kira-kira kamu melanggar keyakinan apa? Tadi kan kita udah buat keyakinan di kelas. Kita tanya, kamu sudah melanggar keyakinan apa? Kira-kira Nina jawab keyakinan apa yang dilanggarnya? Ya, disiplin boleh. Apa tadi namanya lagi, tidak fokus boleh. Konsentrasi ya. Kira-kira terus masuk ke lanjut menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kita bertanya dari keyakinan kelas kita. Kira-kira kamu mau nggak memperbaiki masalah ini? Mau Bu, kata Nina. Bagaimana caranya? Saya akan tidur lebih cepat Bu. Gimana caranya? Lagi kita tanya kalau masih kita merasa kurang tepat. Atau bagaimana pun cara kita, pokoknya anak ini tadi mau ngasih tahu detil-detil bagaimana cara dia melakukan perubahan itu sehingga tidak terulang lagi. Saya tidak akan nonton film Korea terlalu larut Bu. Oke? Sehingga apa? Ibu harap besok kamu tidak ngantuk lagi ya Nina. Kalau ternyata masih ngantuk gimana? Kira-kira boleh kita panggil lagi. Nina, kemarin kamu sudah melanggar keyakinan ini, udah begini, tapi kalau masih ngantuk, kita cari
komunikasikan ke guru kita. Oke, lanjut. Hai Rizky. Halo Bu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya, tahu nggak kenapa Ibu kemarin? Tidak tahu Bu. Iya, gini loh Ki. Ibu dengar laporan dari beberapa guru, katanya Rizky sering tidur di kelas. Benar Bu. Iya, kenapa itu? Saya mengantuk Bu di kelas. Iya, kenapa? Saya kecanduan main game online dan tidur tengah malam Bu. Wah, atasan ngantuk ya Ki. Iya Bu. Oke, Ibu tahu wajar ya usia Rizky itu suka main game, ya? Iya Bu. Ya, Ibu juga senang main games. Rizky senang ya main game sampai tengah malam gitu. Benar Bu. Senang, Senang. senang, enak ya? Enak Bu. Ya berarti itu karena kesenangan ya. Oke. Terus Ki, kira-kira kalau itu terus terjadi baik nggak untuk Rizky? Sebenarnya tidak Bu. Iya, Rizky tahu ya dampaknya. Tahu Bu. Nah, keyakinan keras apa yang sudah Rizky langgar? Saya telah melanggar keyakinan kelas tidur waktu guru menjelaskan di depan Bu. Iya, benar sekali. Seharusnya Rizky tidak tidur ya, Ki? Iya. Mau nggak memperbaiki masalah ini? Mau Bu. Gimana caranya? Rizky akan cepat tidur dan mengurangi game online Bu. Oke, kira-kira mau tidur jam berapa nih? Di bawah jam 10 malam Bu. Oke, bagus sekali. Kira-kira mau mulai jam berapa? Besok Bu. Nanti malam? Iya, Bu. Besok? Sekarang nanti malam. Oke, nanti malam ya. Besok Ibu harap Rizky udah lebih segar, tidak ngantuk-ngantuk lagi di kelas ya, Ki? Siap Bu. Ya, Ibu yakin Rizky bisa melakukan itu. Terus semangat ya, Ki? Ya Bu, terima kasih Bu. Ini si Pinonya ada SPP-nya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berhadir hari ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan tadi dapat sama-sama kita lakukan di sekolah kita ini. Kenapa? Kalau ingin berubah tidak mungkin sanggup diri sendiri. Sendiri satu dua orang nggak akan bisa kita berubah. Tapi kalau semua kita guru-guru sama-sama melakukan hal yang sama, maka insya Allah perubahan itu akan terjadi. Sama seperti tadi tanya Bu Linda ke saya, Bu Rima kira-kira bisa nggak SMA yang kita buat sekolah ramah anak? Kalau kita model menghukum, membuat rasa bersalah, tentu nggak akan bisa, ya. Tapi ketika kita memposisikan kita menjadi manajer dan melakukan segitiga restitusi, insya Allah bisa kita capai. Ya, paling tidak mendekati. Dengan jumlah siswa kita yang banyak, saya yakin itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya membuat keyakinan kelas bersama murid. Pertama-tama saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Saya juga menjelaskan apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Saya juga menjelaskan apa tujuan kita membuat keyakinan kelas. Video ini akan menampilkan bagaimana kegiatan keyakinan kelas itu dibuat. Saksikan sampai habis ya. Apa beda keyakinan kelas sama peraturan kelas? Ada yang tahu? Peraturan itu dibuat secara sepihak, nggak melibatkan kalian, nggak melibatkan siswa. Langsung gurunya bilang, kalian ke ini contohnya pakai ke sekolah pakai seragam, itu peraturan atau keyakinan? Harus pakai simbol, pakai pangkat, kita pakai siput, pakai leci, pakai dasi, rambut harus pendek. Itu peraturan. Kalau keyakinan kita itu berbeda. Ada mana bedanya? Keyakinan kelas dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Keyakinan kelas ini nanti setelah kalian sepakati bersama ibu dan kalian itu menyepakati keyakinan kelas ini, nanti kalian akan kita akan simpulkan, kita akan buat dalam satu kertas karton, kita buat cantik seperti
seperti struktur itu. Apa tujuannya? Supaya kalian melakukan sesuatu itu tidak terpaksa, tidak. Memang keinginan kalian. Kami mau begini, itu keinginan kalian. Apa mau kalian tuangkan dari situ. Nah, ibu punya kertas post-it. Karena waktu kita apa ya, ibu akan bagikan ke kalian kertas ini. Tugas kalian adalah menulis di kertas ini apa yang kalian mau buat di kelas ini. Peraturan apa yang kalian mau tulis di sini. Jadi isinya tentang peraturan yang kalian yakini. Apa yang kalian mau? Saya memberikan kertas post-it kepada siswa yang nantinya mereka akan menuliskan apa-apa saja keyakinan kelas yang ingin mereka wujudkan di kelas mereka. Tulislah di situ peraturan apa yang mau kalian buat di kelas ini. Tapi yang kalian tulis adalah tidak boleh menggunakan kata tidak dan jangan. Yang sudah siap boleh tempelkan kemari. Kita bahas ya. Ini yang pertama. Kelas harus memiliki kerjasama yang baik dan kelas ini selalu bersih dan setiap bersih setiap saat. Jadi ada permintaannya, ibu tulis ya. Dia mau kerjasama. Terus ada harus bersih. Baik, selanjutnya mematuhi perkataan guru, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak tidur di kelas. Mematuhi guru, terus membuang sampah pada tempatnya. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Selanjutnya menghargai guru yang ada di depan. Sudah ya? Oh, mematuhi sama menghargai beda kita buat. Menghargai guru yang ada di depan. Oke. Terus berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi. Terus harus wangi, pakai deodoran ya. Harus wangi, pakai deodoran. Nah, terus tidak boleh ribut ketika guru masuk. Tidak ribut saat belajar ya. Walau sebelumnya sudah diingatkan tidak menggunakan kata negatif seperti kata tidak dan jangan, tetap saja masih ada siswa yang menggunakan kata tidak dan jangan pada pembuatan keyakinan kelas yang akan diwujudkannya. Meski begitu, kita tampung dulu ya. Nanti akan kita luruskan bersama-sama.
seperti ini. Masuk kelas tepat waktu. Nah, yang kedua ini sudah bisa. Mana lagi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Ini Bu coret. Terus mana lagi nih yang mendekati? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu masuk ke dalam kebersihan kelas. Nah, Dalam menyepakati keyakinan kelas, di situ ada banyak keinginan-keinginan siswa yang keinginannya sama. Jadi, guru bisa mengambil atau menarik satu kesimpulan yang mana yang sama untuk dijadikan satu. Tidak semua yang ditulis siswa dapat dijadikan keyakinan kelas karena ini tergantung kesepakatan bersama oleh seluruh siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, ibu rasa ini sudah mewakili. Kesepakatan kelas kita adalah masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menggunakan HP pada waktu yang ditentukan guru, berpakaian yang rapi dan wangi, menghormati dan menghargai guru, kejujuran, toleransi, saling menghargai antar teman, bekerja sama, mengerjakan tugas tepat waktu, aktif di kelas, dan tertib. Nah, kalian sudah buat ya. Tinggal kalian desain cantik-cantiknya. Gimana cara desainnya? Bu nggak mau kami pakai kertas karton. Nggak apa-apa. Desain pakai Canva. Kalian pandai pakai Canva. Buka Canva. Lihat di situ ada, kalau kalian mau lihat keyakinan kelas, ada tulisannya. Keyakinan kelas di dalam itu keluar bentuk-bentuk keyakinan kelas itu. Kalian tinggal ganti aja namanya. Cantik desainnya. Ya, kalau mau buat desain sendiri lebih bagus lagi. Ya, itu nanti di mana? Ditempel. Seperti struktur kelas. Ya, silakan tanda tangani mulai dari sini. Demikian dari saya, terima kasih.